Halo adik-adikku semuanya, yang kece-kece, yang cantik-cantik, yang keren-keren, yang ganteng-ganteng. Nah, yang ganteng kayak kakak ya pasti ya, karena kegantengan kakak dek sudah disahkan oleh notaris dan Bapak Presiden. Ya, oke adik-adikku semuanya, kali ini kakak akan coba lanjutkan materi yang sudah kakak tuliskan, apa-apa yang kakak mau bahas di video yang lalu. Ya, kali ini kakak akan membahas sisanya, yaitu hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Ya, oke, kakak akan mulai dengan hukum Ohm. Kita lihat dulu apakah terlihat. Oke, terlihat ya. Hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa kuat arus itu I berbanding lurus dengan beda potensial yang kita tulis dalam V. Itu artinya beda potensial berbanding lurus. Ya, artinya supaya kuat arusnya besar, ya tegangannya harus besar, beda potensialnya harus besar. Itu arti berbanding lurus. Sementara I dan hambatan adalah berbanding terbalik. Jadi kalau hambatannya besar, kuat arusnya pasti kecil, ya. Oke. Berbanding terbalik. Penulisannya gini secara matematik. I-nya di atas, R-nya di bawah. Itulah arti dari berbanding terbalik. Oke. Kita tahu deh ya, voltase itu beda tegangan itu bersatuan volt. Sementara hambatan bersatuan ohm. Satuannya gini, penulisannya gini, pakai simbol huruf Yunani ohm. Ya. Kalau volt dibagi ohm, maka adalah I yang bersatuan ampere. Ampere A. Ya. Oke. Dari video yang kemarin, yang sebelumnya, ternyata ampere itu bukan hanya kolom per detik. Kolom per detik. Tapi juga volt per ohm. Volt per ohm. Ohm. Itulah ampere. Ya. Baik, adik-adikku semuanya sekalian ya. Kalian juga harus bisa menuliskan dari rumus dasar ini bagaimana membuat rumus V. V sama dengan I kali R. Atau R sama dengan V dibagi I. Oke, itu deh ya. Jangan sampai nggak bisa matematikanya ya. Oke, supaya gampang nanti kamu aja soalnya. Oke, itu dia. Tentang hukum. Sekarang kita pakai ya. Kita pakai contoh-contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, CS. Ada sebuah kawat. Oke, kita geser. Wow, kita geser supaya nampak. Ada sebuah kawat. Kita nggak tahu hambatannya berapa, R-nya berapa. Ditanyalah katakanlah, R-nya berapa? Ditanya. Tapi kuat arus yang lewat kawat ini adalah 2 ampere. Dari kiri ke kanan, berarti potensial kiri lebih tinggi daripada potensial kanan. Ya. Misalkan yang ini kita buat 6 volt, yang ini kita buat 2 volt, 1 volt. Maka beda potensialnya alias V-nya adalah 6 dikurang 1, 5 volt. Oke, 5 volt. Jadi beda potensinya 5 volt, sehingga kita dapatkan hambatan kawat itu berapa dengan memakai hukum Ohm. Jadi R-nya berapa? R-nya adalah
beda potensial dibagi kuat arus. Beda potensial 5 dibagi 2 sama dengan 2,5 ohm. Oke, itu ya contoh soal yang pertama. Kawat yang ujung-ujungnya diberi beda potensial 6 volt dan 1 volt. Oke ya. Nah, sekarang kita kaitkan dengan susunan hambatan. Jadi ada hambatan. Kita bikin contoh soal 2. Ya, ada hambatan. Kakak bikin dalam susunan campuran. Lalu ujung-ujungnya kakak kasih beda potensial. Kakak kasih sumber tegangan. Ya, ini positif yang panjang, yang pendek negatif. Misalkan kakak bikin 12 volt. Lalu hambatan-hambatan itu punya nilai. Oke, kita geser lagi, nggak kelihatan. Main geser-geser terus kita lihat. Oke, ini jangan lupa deh kalau ketemu soal kayak gini misalkan ya, kakak buat dari awal. Misalkan di soal diketahui ya belum ada nama-namanya, belum ada titik-titiknya. Ya, misalkan ini kakak bikin pakai spidol merah ya biar nampak cantik. Ini 6 ohm, ini 3 ohm, ini kakak bikin 1 ohm. Oke ya, kalau kalian nemu soal kayak begini, istilahnya masih botak gitu deh ya, belum ada nama-namanya, wajib buat kamu, kalau menurut kakak sih wajib buat kamu untuk menama-namakan, ya, mengidentifikasi. Supaya apa? Supaya gampang dianalisa. Oke, kita kasih nama yuk. Ini misalkan R1, ini R2, ini R3. Ini kita kasih nama E, karena dia elemen GGL, sumber listrik ya. Langkah berikutnya adalah setelah dikasih nama, bikin titik-titik. Ya, dari mana kita mulai titiknya? Dari ujung-ujung GGL, dari sini. Kamu bebas mau bikin titik apa, huruf apa, bebas. Kita bikin aja misalkan huruf C dan D. Ya, kenapa C dan D Kak? Kita bosan sama A dan B. Ya. Lalu metode titik yang kakak ciptakan ini bilang begini, kalau nggak ada pembatas, ini sebuah kawat, ya ini ujung, nggak ada pembatasnya, maka ini adalah titik yang sama. Ya, titik yang sama. Tapi jika ada pembatasnya, kalau ini C, pembatasnya nanti bisa berupa GGR, bisa berupa hambatan. Maka ini titik yang berbeda, kita bikin D. Nggak salah dong kakak bikin ya. Oke, itulah aturan yang mudah, tapi penting. Supaya nanti kita gampang melihat kira-kira susunannya seperti apa sih sebetulnya, sederhana apa gampang sih? Sederhana apa gampang, sederhana apa sulit sih gitu ya. Oke. Ini lanjutin, ini pasti D. Ini juga pasti D. Ini pasti D, ini pasti D. Oke, sekarang kita lihat lagi, adakah yang belum kita kasih titik ujung-ujungnya, ujung-ujung hambatan atau ujung-ujung kawat? Ada. Ini dia. Ini kan nggak mungkin D lagi karena dia udah di sini. Ya. Nggak mungkin C lagi karena titik yang berbeda. Kita bikin E deh misalkan. E. Ya, itu menandakan bahwa ujung ini sama ujung ini beda. Ya, punya beda potensial. Oke, ini pasti E. Ujung yang sama. Ini pasti E. Yes, ya, kita sudah lengkap memberi jejak. Ya, sudah lengkap memberi jejak. Memberi jejak. Hati-hati deh, jejak ini penting banget. Karena kalau kehilangan jejak, ya kan, tahu sendiri kan kalau kamu misalkan ke sebuah tempat yang asing, ke gua misalkan gitu ya, atau ke hutan, kamu nggak membuat jejak-jejak, kamu akan pulang tanpa
badan kamu mungkin ya, tanpa jiwa raga kamu. Ya, mungkin kamu tersesat di hutan, di goa, akan ngeri sekali tuh ya. Oke, memberi jejak dengan cara apa tadi? Buat nama-nama. Buat nama-nama. R1, R2, R3 atau E. Ya. Terus buat titik. Buat titik-titik. Oke ya, ini dia. Memberi jejak. Oke. Sekarang mari kita lihat pertanyaannya. Kalau ditanya R total deh, misalkan R total, misalkan pertanyaan lagi ditanya adalah R total. Lihat deh. Kalau kamu sudah memberikan nama dan titik gampang banget. R total itu deh sama juga R total dari ujung C ke ujung D. Gampang kan? Kamu tinggal analisis deh bahwa RCD itu adalah RCE ditambah R apa? R2 dan R3 yang diparalel. Nah, R2 ini kan RED. RED-nya ya. Oke, kita bikin deh. Ini RCE-nya adalah R1. Sementara RED adalah R2 dan R3 yang diparalel. R2 diparalel R3. Inilah pentingnya kita memberi jejak. Oke ya, udah tinggal lakukan seperti aturan-aturan susunan hambatan ya. Yang kita lakukan ini dulu RED ya. Kita cari berapa hambatan RED. Kita bisa bilang tadi sesuai dengan video kakak yang pertama, RED boleh loh kita bikin R23. Artinya paralel antara hambatan 2 dan 3. Oke, selesaikan secara paralel, yaitu pakai seper dia, seper R2 yaitu 6 ditambah seper 3. Lalu penyebutnya kita samakan ya, matematika biasa deh ya, 6. Oke, nggak kelihatan, kita geser. Oke. Kita geser, penyebutnya kita samakan, lalu 6 bagi 6 1 ditambah 6 bagi 3 2 kali 1 2. Oke, ini jadi 3 per 6. Seperti kakak bilang di video sebelumnya, ini jangan lupa dibalik. Jadi R23 kita letakkan di atas, R1 kita letakkan di bawah, 6 kita letakkan di atas, 3 kita letakkan di bawah. Jadi R23 adalah 2 ohm. Nah, dapat ya? Gitu. Oke, selanjutnya ditanya adalah R total alias RCD. R total alias RCD. Lihat aja rumusnya, yaitu RCE R1 ditambah RED. RED adalah paralel antara 2 dan 3. Kita masukin R23. Nah, kita masukin. Jadi pentingnya kita menuliskan jejak-jejak ya. Ini dia. R total adalah R1 RCE ditambah RED R23. Jadi kita masukin adalah 1 ohm ditambah 2 ohm sama dengan 3 ohm. Inilah R totalnya. Gitu ya, Dek. Oke. Itu ditanya yang pertama, R total. Kita pakai konsep susunan hambatan ya. Oke, berikutnya ditanya adalah gini. Berapa katakanlah kuat arus total? Ya, I total. I total itu dari sini deh keluarnya. Disebut juga I rangkaian dari sini. Dari positif ke negatif. I total. Jalan-jalan ke sini masih I total. Jalan-jalan ke sini I total yang berubah menjadi I1. Nilainya sama dengan I total, kita kasih nama I1. Nilainya sama dengan I total. Lalu I1 terpecah, bercabang ke sini. Ini I2 sesuai dengan hambatannya R2, ini I3. Karena di sini mengalir hambatan R3. Itulah pentingnya kita memberi nama. I2. Seperti itu deh. Ya. Oke. Jadi kalau ditanya berapa I totalnya? Ya kita pakai rumus hukum Ohm. I totalnya berapa?
Ya, kita pakai yang total-total aja deh. Jadi totalnya bisa kita cari. Ya, ini kita hapus dulu nih. Oke, kita hapus dulu ya nih. Berapa itu totalnya? Kita pakai yang serba total dengan menggunakan hukum Ohm. Hukum Ohm bilang I total, I sama dengan V dibagi R. Kalau ditanya total, ini pun V total, ini pun R total. Oke, berapa V totalnya? Ini dia 12 volt. Berapa R totalnya? Udah kita dapat dari 3 ohm. Sehingga I total 4 ampere. Inilah juga 4 ampere itu adalah I1. Inilah juga I1. Kuat arus yang melewati hambatan 1. Karena dia seri. R1 dan E-nya adalah di seri, maka kalau di seri arusnya sama. Lalu kemudian kita mau cari adalah I2 dan I3. Nah, oke, kita pakai konsep gini deh. I2 ini, I3 ini, lihat deh. Ya, I2 sama I3 bertegangan sama lo VD. Jadi ini kita bikinnya I2 adalah V2 dibagi R2. Gitu kan? Oke, nggak kelihatan. Wow, kalau begitu kita geser. Kita gambarkan ulang ya. Oke, kita geser. Kita gambar ulang di sini. Nah, rupanya kakak nulis nggak kelihatan ya. Nggak tercover di kamera. Oke, kakak bikin gini. Kakak bikin gini aja, R2 sama R3 ya. R2 ini R3. Ya. Berapa I2-nya di sini? Berapa I3-nya di sini? Ini R2-nya adalah 6 ohm. Sementara R3-nya adalah 3 ohm. Ini tadi kita dapatkan adalah I1 di sini masuk. I1 ya. Yang kita cari tadi dapat 4 ampere. Oke. Gitu kan, Dek? Pertanyaannya adalah berapa arus I2, berapa arus I3. Nah, ini kita lihat tadi, ini di sini ada ujung-ujungnya ada titik E dan titik D. Ini juga E dan D. Berarti tegangan di sini VED sama dengan di sini VED. Ya. Oke. Bagaimana kita mencari tegangannya? Nah, ini kita satukan dulu deh tadi nih. Nih, kita satukan dulu nih. Ya, ini kita jebol nih. Nah, ini jebol. Kita satukan di sini. Namanya tadi R23 yang sudah kita hitung bahwa 6 ohm dan 3 ohm kita susun secara paralel, kita dapatkan tadi hasilnya adalah 2 ohm. Oke ya, berarti nanti I1-nya kalau ini hilang diganti dengan ini, dia nyeplos ke sini deh, I1-nya nih, nyeplos ke sini. Ya, I1 nyeplos ke sini. Berganti nama jadi ED. Nilainya adalah tetap 4 ampere. Nah, dengan demikian kita bisa mencari berapa VED. Penting untuk cari VED adalah, lihat. Ini kuat arusnya yang 4 ampere dikali dengan hambatannya yang R23, 2 ohm. Jadi jawabannya adalah 8 volt. Nah, itulah tegangan antara titik E dan D. Dengan demikian maka kalau kita mencari I2, kita tinggal bagi aja ujung-ujungnya VED dibagi hambatannya R2 sama dengan 8 volt dibagi 6 ohm. Kita dapatkan harganya adalah, kita kecilkan, sederhanakan menjadi 4/3 ampere. Oke. Bagaimana dengan I3-nya? Sama juga, I3 itu kuat arus yang lewat R3, dia punya ujung-ujung VED, jadi VED dibagi R3. Berapa VED-nya? Kita tahu 8 volt, berapa R3-nya? 3 ohm. Jadi kita dapatkan adalah 8/3 ampere. Seperti itu deh. Ya. Oke, seperti itu. Baik, apalagi yang mau tanyakan? Lengkap sudah. Ya. Lengkap sudah, kuat arus, tegangan, ya,
dan hambatan totalnya. Kuat arus total, kuat arus di masing-masing hambatan sudah kita cari. Ya, itulah sebuah rangkaian sederhana yang hanya bisa dikerjakan sama, bukan hanya bisa ya, artinya bisa dikerjakan sama hukum Ohm. Walaupun sebetulnya bisa juga dikerjakan pakai hukum Kirchhoff, tapi lebih sederhana kalau kita kerjakan pakai hukum Ohm. Oke, itu dia soal tentang hukum Ohm ya. Baik, sekarang kita akan coba lagi bahas hukum Kirchhoff. Semoga masih ada tempat di sini. Oke, kita geser. Oke, hukum Kirchhoff ya, kita tuntaskan. Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff. Hati-hati jangan salah nulis, karena ini penting. Ini nama orang. H-nya 2, O-nya 1, F-nya 2. Hukum Kirchhoff. Ya. Hukum Kirchhoff nanti ada hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 ya, hukum Kirchhoff 1 ada 2 bentuk deh ya. Seringnya kalau kamu masih beli di SMP, belajar di SMP ya, dia biasanya begini. Jumlah arus, kuat arus yang masuk, masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Ini bentuk yang pertama ya, yang hanya kamu kenal di SMP. Sementara kalau kamu nanti naik ke SMA ya, jenjang yang lebih tinggi, biasanya diperkenalkan lagi dengan hukum Kirchhoff bentuk yang kedua, bahwa jumlah arus yang lewat cabang 1, lewat cabang 2, lewat cabang 3, kita anggap ada 3 cabang, kalau dijumlahin 0. Nah, itu. Ya. Di sini ada aturannya. Ya, ada aturannya. Kamu harus tahu mana yang masuk kuat arus, mana yang keluar. Ya. Ini ada aturannya. Oke. Terus hukum Kirchhoff bentuk yang kedua adalah HK2. Hukum Kirchhoff bentuk yang kedua juga begitu. Ada 2 bentuk, ya. Kalau untuk rangkaian tertutup, maka penulisan hukum Kirchhoff 2 gini, sigma E jumlah baterai atau GKL ditambah jumlah tegangan hambatan itu hasilnya 0. Itu jika rangkaiannya tertutup, tidak terpotong. Ya, tidak terpotong, jadi tertutup, membentuk siklus, muter aja gitu ya. Oke, sementara kalau rangkaiannya terbuka, ya, tidak membentuk siklus, maka perumusannya gini, jumlah elemen ditambah jumlah tegangan hambatan sama dengan beda potensial. Hati-hati penulisan di sini, ya, beda potensial antara 2 titik. Ya, ini ada aturannya nanti. Kita akan bahas kemudian ya, hukum Kirchhoff 2. Oke, berikut soal-soalnya. Nah, biasanya kalau kita bicara hukum Kirchhoff 2, hukum Kirchhoff ya, 1 dan 2 ya, yang kita pakai biasanya, itu kita pakai ketika hukum Ohm sudah nggak bisa lagi menyelesaikan soal seperti ini. Ya, ada 2 loop, ada 2 untai. Nah gini, ini rangkaian yang nggak bisa kita kerjakan mencari kuat arusnya lewat hukum Ohm. Ini harus pakai hukum Kirchhoff. Kenapa? Karena rangkaiannya udah nggak sederhana lagi. Rangkaiannya ada 2 loop, loop 1, loop 2. Maka kita menggunakan rumus ini, paduan ini sama ini. Jadi ini paduan ini sama ini sama ini kita padukan. Kita buat persamaan-persamaannya, kemudian disubstitusi. Tapi yang ini adalah pasangannya ini. Ini pasangan-pasangannya deh. Ya. Jangan sampai ketukar pasangan ya. Kamu pakai mencari ini, pakai ini. Ya, nggak ketemu nanti. Oke? Seperti itu. Ya, gambaran singkat tentang hukum Kirchhoff 2. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Oke, adik-adikku semuanya, segitu aja dulu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.